Karena video tutorial seperti ini tidak banyak yang butuh, maka tolong banget teman-teman kalau sudah nonton video ini tinggalkan jejak seperti like atau komen supaya saya semangat untuk membuat video seperti ini. Nah, kalau teman-teman baik banget nih, bisa di subscribe channelnya. Lanjut. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gina Mardiana. Di sini saya akan membahas tutorial uji autokorelasi dengan menggunakan eViews 10. Sebelumnya teman-teman buka dulu ya eViews-nya. Nah, lalu dibuka filenya dengan file open eViews work file. Sebenarnya teman-teman bisa dengan cara lain ya membuka file, tapi ini saya seperti ini. Nah, ini kan eViews work file. Kalau saya Excel, jadi tinggal diganti aja Excel file. Oke. Ini datanya menggunakan data dari TA. Oke, ini dipilih 7V karena harusnya next aja, tapi karena saya malas jadi finish aja. Karena selalu benar gitu. Nah, pertama-tama untuk mencari uji autokorelasi itu harus tentuin dulu ya menggunakan apa. Kalau saya ini menggunakan Durbin-Watson sesuai judul ya, dengan menggunakan Durbin-Watson. Nah, ini uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Dasar pengambilan keputusan ialah jika Durbin-Watson terletak di antara 4DU dan 4MIN-DU, artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, sehingga kita perlu mengetahui nilai Durbin-Watson atau DW, nilai DU dan nilai DL. Cara mencari nilai DW bisa menggunakan seperti uji common effect model, yaitu quick estimate equation, lalu ditulis variabel E-nya. Variabel E saya itu return saham. Ini, terus C, lalu tulis variabel X-nya, der, ROE, EPS, kurs inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bisa klik OK. Nah, udah dapat nih yang dikatakan Durbin-Watson tuh yang ini nih. Nah, 2, segini. Oke, dengan sampel 78. Oke. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, Durbin-Watson-nya, nilainya DW. Nah, setelah mendapat nilai DW, maka kita mencari nilai DU dan DL dengan melihat tabel DW. Nah, tabel DW ingat dilihat ada alfa atau nilai signifikansinya. Teman-teman, nilai signifikansinya berapa? Kalau 5%, cari yang tabel Durbin-Watson DW alfa sama dengan 5%. Nah, cara mencarinya ini kan ada K itu adalah jumlah dari variabel X. Nah, variabel X saya itu ada 6 variabel, maka K-nya sama dengan 6. Nah, N itu merupakan jumlah sampel yang sama dengan, yang maksudnya adalah jumlah objek. Saya ada 13 perusahaan dikali jumlah periode, ada 6 periode, maka 13 kali 6 yaitu 78. Maka saya harus mencari N sama dengan 78 dan K sama dengan 6. Ini udah benar 78, tapi K sama dengan 6 harus. Jadi di bawah lagi, nah ini kurang. Nah, ini N sama dengan 78 dan K sama dengan 6. Ini ya teman-teman. Hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, ini 1,4714, DU 1,8009. Setelah itu kita catat nih biar nggak lupa. Nah, ada DW, kita catat ya, DW, DU-nya berapa, DL, DU itu Durbin upper, DL berapa, Durbin lower. Terus dihitung 4MIN-DU, 4MIN-DU berapa hasilnya dicatat. Lalu 4MIN-DL dicatat juga, dihitung lalu dicatat. Nah, setelah udah mengetahui nih DW, DU, DL, 4MIN-DU, 4MIN-DL, itu langsung buat grafiknya. Nah, sebentar. Nah, ini
buat grafik ada poin DL, poin DU, poin 4 min DU, dan poin 4 min DL. Yang ini tidak perlu diubah. Yang ini juga penamaannya autokorelasi positif, ragu-ragu, tidak ada autokorelasi, dan ragu-ragu autokorelasi negatif. Yang perlu diubah adalah angka di bawahnya. Tapi 0 sama 4 tidak perlu diubah karena udah pasti segitu nilainya. Nah, DL tadi yang dicatat adalah 1,47. Ini 1,47. DU-nya berapa? 4 min DU-nya berapa? 4 min DL-nya berapa? Itu dicatat. Setelah itu, setelah mencatat dan membuat grafik, lalu dilihatlah DW-nya berapa. DW-nya 2,08332. Nah, 2,08 itu adalah posisinya ada di mana? Kalau emang dia 2,08 berarti posisinya lebih dari DU dan kurang dari 4 min DU, berarti posisinya di sini kan. Kalau misalnya dia 1,7 berarti posisinya di sini nih guys, di lebih dari DL dan kurang dari DU. Nah, kalau misalnya posisinya ada di autokorelasi positif, maka sudah pasti hasilnya itu terdapat autokorelasi yang positif. Kalau posisinya di sini berarti autokorelasi negatif. Kalau posisinya di sini dan di sini itu berarti nilainya ragu-ragu. Yang artinya setelah mendapatkan grafik uji tabel Darwin-Watson ini, teman-teman harus melakukan uji rantes supaya lebih yakin lagi. Nah, kalau ini posisinya di sini seperti penelitian saya ini, itu berarti tidak ada autokorelasi, sehingga uji autokorelasi teman-teman itu bisa di stop, nggak perlu dilanjutkan ke uji rantes. Sehingga hasilnya berdasarkan hasil perhitungan Darwin-Watson, posisi DW berada di antara DU dengan 4 min DU, sehingga pada model ini tidak terjadi autokorelasi. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget komentar ya. Dan ingat, karena ini adalah video tutorial yang mana tidak banyak orang-orang yang butuh, sehingga teman-teman harus kasih tahu saya, notice ke saya kalau oh teman-teman suka nih ada video ini, oh teman-teman bener-bener udah ngeliat video ini dengan seksama, maksudnya bener-bener nonton, gak cuma numpang lewat gitu. Itu harus kasih bukti guys, jadi bisa di like, bisa di komen, supaya saya juga akan membuat lagi dan lagi video seperti ini. Terima kasih.